Buka website Hikvision Indonesia, lalu ke menu download, lalu software, pilih Hik Central Professional versi 160 saja, karena sudah termasuk professional client dan server. Lalu download, setelah itu kalian harus cek MD5 atau SAS1 terlebih dahulu untuk verifikasi dengan aplikasi Haslack. Untuk download aplikasi Haslack ini bisa di search melalui Google. Kemudian, lihat apakah sama MD5 yang kalian dapat setelah ekstrak file Hik Central Pro versi 160 ini. Caranya, buka Haslack yang sudah di-download, lalu pilih file Hik Central yang tadi di-download, nanti keluar MD5-nya. Lalu dicek apakah MD5-nya itu sama dengan file yang sudah kalian ekstrak tadi. Karena kalau tidak sama berarti filenya korup dan Anda harus download ulang kembali. Jika sudah sama, kalian bisa buka file Hik Centralnya atau klik kanan pilih Run as Administrator untuk download. Kemudian next, baca dan accept agreement, kemudian next lagi, buka filenya, pilih directory install, dan disarankan jangan di drive C. Jika sudah pilih, next. Lalu select typical, next. Dan pilih mode normal jika Anda menginstal server baru, lalu install. Dan tunggu sampai selesai prosesnya. Lalu Anda harus login melalui browser, masukkan IP Anda. Nah, ini harusnya untuk pengguna baru muncul buat password baru ya. Ini karena sudah ada, jadi kita langsung masukin username dan passwordnya yang telah dibuat. Lalu masuk ke homepage. Nah, ini ada dua cara aktivasi akun Anda. Kalau server Anda ada internetnya, bisa pilih online activation. Ini cara kedua kalau aktivasi offline. Pilih export the license request file. Masukkan kode aktivasinya yang sudah Anda dapat, kemudian ekspor, dan baca agreement-nya, lalu OK. Muncul notifikasi file yang sudah terdownload, pilih file tersebut. Lalu buka browser Anda, akses license.hikvision.com. Dan upload file yang Anda download sebelumnya, lalu submit. Kemudian kalian akan mendapatkan file baru yang muncul dan di-save kembali. Kembali ke browser, di menu homepage Hik Central, pilih step 2, import the activation file. Pilih file yang barusan disimpan, klik import. Nah, ini sudah teraktivasi dan Anda bisa melihat konfirmasi semuanya di license detail.
Kemudian kita mau tambahkan kamera, pilih physical view, according device, pilih add, masukkan alamat IP, nama device, password device, kemudian set time zone sesuai area. Di sini kita pilih Bangkok, Jakarta, kemudian centang apply to device untuk sinkronasi waktu server dan device agar sama. Lalu set storage location-nya, karena contohnya ini pakai NVR, jadi pilih according device, lalu centang device recording setting untuk mengakses rekamannya yang ada di device. Add, lalu close. Keluarlah operation complete. Lalu masuk ke menu logical view. Klik tanda plus, lalu ubah nama area sesuai keinginan. Save, lalu muncul di kiri area yang sudah ditambahkan, kemudian diklik dan pilih tanda plus lagi untuk menambahkan kamera, centang di NVR, add, dan close. Kembali kemudian list kameranya akan keluar di list. Nah, sekarang kita mau tambahkan access control device, pilih physical view, lalu access control device, klik add, masukkan alamat IP, nama device, kemudian password. Pilih time zone-nya sesuai area masing-masing. Di sini kita masukkan Bangkok atau Jakarta, kemudian setting sama seperti sebelumnya. Centang apply to device untuk sinkronasi waktu server dan device agar sama, lalu add. Kemudian masuk ke menu logical view, pilih area access control yang dibuat sebelumnya. Di sini terlihat list semua pintu yang sudah didaftarkan. Lalu kita ke akses level, pilih add, masukkan nama, pilih akses yang sudah kita tambahkan tadi. Ini adalah setting untuk akses ke pintu tertentu sesuai keinginan. Di sini contohnya kita pilih semua pintu. Di akses schedule kita dapat memasukkan nama untuk jadwalnya. Anda klik di authorize dan masukkan jadwal yang diinginkan. Anda dapat klik dan drag sesuai contoh. Kemudian add. Kemudian add. Sekarang kita akan setting untuk mendaftarkan setiap karyawan. Anda pilih ke menu person di sebelah kiri, kemudian klik add. Masukkan nama, masukkan foto yang diinginkan melalui device atau mengambil foto yang baru, pilih gender, dan pada person group dapat dipilih grup yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian kita dapat menambahkan akses kartu atau fingerprint dengan tambahan device.
klik Add, lalu ke akses grup, dan add kembali. Buat nama grup untuk dihubungkan ke akses level pintu yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu masuk ke akses grup yang sudah dibuat, pilih grup untuk setting satu kelompok bersamaan. Save dan apply now ke device. Sekarang kita mau setting untuk waktu kehadiran dan absensi di menu Time and Attendance. Klik General Rule dan dipilih hari terlebih dahulu dalam weekend setting, kemudian dipilih untuk setting absensi jika datang terlambat dan dapat dipilih beberapa menit keterlambatan. Dan juga absen jika pulang awal bisa di-set juga waktu awal beberapa menit dari jam pulang yang di-set. Bisa dipilih jika tidak tab waktu datang maupun pulang terhitung absen atau terlambat. Kemudian save dan kita ke attendance checkpoint. Di sini dapat dipilih akses untuk pintu mana saja yang dapat absen, lalu tipenya dipilih untuk absen datang dan pulang atau datang atau pulang saja. Dan save. Kemudian pada shift schedule kita mengisi nama di sini dan jadwal kerjanya. Dapat langsung di-drag pada jadwalnya. Dan dipilih jam kerjanya juga. Rentang waktu dapat absen pada jam berapa dan juga dipilih di bawahnya apabila diperbolehkan untuk tab terlambat atau pulang awal di luar jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ada berapa menit yang diizinkan juga. Lalu diisi untuk lama waktu bekerja. Kalau sudah oke, bisa langsung di-copy ke hari yang lain, lalu di-save, dan add. Kita dapat membuat beberapa shift di sini tergantung kebutuhan. Kita kembali ke menu person dan pilih attendance group, kemudian add, dan masukkan nama grup. Jangan lupa untuk set time zone juga sesuai area masing-masing. Kemudian, pilih shift yang sudah dibuat sebelumnya dan di-assign ke grup person yang diinginkan. Add person list, kemudian kita dapat cek di sini untuk absensi kehadiran sudah terdaftar. Untuk export reportnya, di menu time attendance dapat dipilih list yang mau ditarik pada normal overtime atau abnormal absensi dalam beberapa format yang diinginkan, kemudian diekspor. Sekarang kembali ke menu awal untuk setting event trigger, pilih menu, event dan alarm, kemudian sistem monitor dan tambahkan event, dan di sini dicontohkan untuk setting pada pintu, ada beberapa pilihan akses dan pintu yang dapat dipilih. Seperti contohnya, kalau kartunya digesekkan, maka pintu yang terpilih akan terbuka, kemudian klik enable action. Dan ada pilihan trigger recording untuk pilih kamera mana
yang akan merekam ketika pintu terbuka, dan juga ada pilihan capture picture untuk memilih kamera yang akan menangkap gambar ketika ada akses kontrol yang tertrigger. Klik Add dan Close. Sekarang kita keluar dan menuju ke Higgs Central Control Client. Jangan lupa refresh terlebih dahulu untuk update yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian kita ke menu Door dan Elevator untuk mengakses modul akses kontrol pintu yang tadi kita setting. Ada beberapa pilihan di sini seperti dapat remote membuka pintu atau tetap terkunci. Nanti ketika ada event akan muncul listnya di sini. Sekarang kita akan setting untuk modul entrance dan exit. Kita masuk ke physical view, lalu pilih according device dan add. Masukkan alamat IP, nama device-nya, kemudian masukkan username dan password. Kemudian jangan lupa time zone dan centang apply to device untuk sinkronasi waktu server dan device agar sama. Klik add, close, operation complete. Kemudian keluar list device-nya. Ini ada tanda notifikasi yang keluar karena tadi kita sudah centang apply to device. Jadi butuh sinkronkan waktunya terlebih dahulu. Yang ini contohnya waktu server dan device berbeda. Kita kembali ke homepage. Pilih license detail dan ANPR kamera. Klik pada konfigurasi dan tambahkan kamera ANPR yang baru saja diregis, kemudian tutup. Kita kembali ke homepage, kemudian pilih vehicle untuk mendaftarkan kendaraan, pilih tambah vehicle list, isi nama, warna, rule untuk keluar masuk apabila otomatis, apabila autoplat yang sudah terregistrasi akan terbuka secara otomatis. Apabila Anda memilih manual, maka ini harus dibuka satu persatu. Lalu nyalakan parking space control untuk mengisi kapasitas jumlah parkir. Agar lebih mudah, disarankan free parking space juga diisi dengan angka yang sama. Dengan kapasitas jumlah parkir. Periode efektifnya dapat diset jika ada jangka waktu yang diinginkan. Lalu klik add dan akan otomatis keluar listnya. Kemudian kita add untuk registrasi nomor plat kendaraan, lalu mengisi tipe, warna, brand kendaraan, atau bisa diisi hanya yang bintang merah saja. Lalu tambahkan nama pemilik, dan add. Kemudian kita ke menu parking lot. Untuk membuat lot parkir yang baru, klik add, pilih tipe untuk pintu masuk atau keluar, masukkan nama, misalnya pintu masuk barat atau lainnya. Di capture unit ini, pilih kamera yang posisinya sesuai lokasi, lalu add. Misalkan ini yang baru saja kita buat, yaitu untuk pintu masuk barat dan kita butuh tambahkan pintu lainnya. Maka silakan diklik tambahkan.
Misalnya, kita akan buat satu lagi untuk pintu keluar. Tambahkan nama, dan capture unit jika ada, lalu add. Lalu kita buka kontrol klien, kembali dan refresh agar terupdate, lalu kita pilih entrance dan exit. Nanti setelah registrasi harusnya akan muncul di sini gambar mobil yang sudah diregistrasi untuk pintu masuk dan keluar. Lalu bisa dilihat juga detailnya di vehicle record dan Anda bisa setting untuk buka tutup manual pintu pada barir kontrol. Apabila kalian lupa password, bisa pilih forgot password dan masukkan username, kemudian next, dan masukkan kode aktivasi yang kalian dapat sewaktu pertama kali membeli dalam PDF file. Dan masukkan kembali password yang baru saja dibuat, kemudian Anda dapat login kembali.